Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati wa aqdamila sifaiha wa nuril absari wa diwaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa sifaiha wa afiyati wa danila sifaiha wa nuril absari wa diwaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa siyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'd. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, salam bahagia, jumpa kembali bersama saya kurang lebih 1 jam ke depan bersama saya Tati Sulastri dalam Mutiara Ramadan edisi 16 April hari ke-25 Ramadan 1444 Hijriah. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan, semoga Anda semuanya sehat walafiat sehingga dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan Anda sampai selesai dengan baik tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, acara Mutiara Ramadan ini juga disponsori oleh Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, Darevan Hotel, PT Penggadian Sorong, Bapak Abdullah Gazam, Rumah Makan Rasa Dulu, CNC Birthday, Abiu Event Organizer, Toko Emas Mulia. Dan pemirsa sahabat, telah hadir narasumber kita juga jamaah majelis taklim yang ada di studio. Saya akan perkenalkan satu persatu dari ujung kiri yang biru-biru manis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Yang biru-biru dari majelis taklim mana, ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, dan kegiatannya di bulan Ramadan apa saja. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kami selama bulan
Iya, kegiatannya banyak padat ya Bu ya di bulan Ramadan. Insya Allah Majelis Taklim Darussalam Kampung Pisang lebih banyak anggotanya, lebih aktif lagi dan bermanfaat untuk lingkungan semuanya ya Bunda ya. Iya, terima kasih untuk perkenalannya. Selanjutnya hitam-hitam batik-batik yang cantik-cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Taklim mana, anggotanya ada berapa, ketuanya siapa, dan apa yang dilakukan di bulan Ramadan? Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Sabilul Mutakin Kampung Salak, ketuanya Ibu Hasni, pembinanya Bapak Ustadz Haji Sarir Nurdin. Iya. Beliau ada di hadapan kita sebagai Iya. narasumber pada sore hari ini. Iya. Kemudian anggota kami sekitar 40 orang, yang aktif 20 orang. Iya. Kemudian kegiatan kami menjelang masuk Ramadan, kami berbagi sembako kepada anak-anak binaan kami, anak yatim Sabilul Mutakin. Kemudian pengajian seperti biasa, hanya waktunya dipindahkan. Tadinya kita pengajian malam Jumat, kita pengajian buka puasa bersama pada Kamis sore, Bu. Kegiatan apa lagi Bu? Ya, kita masing-masing tadarusan di rumah Ibu. Kemudian kita berbagi takjil ke kompleks, kepada saudara kita yang terkena Kebakaran. musibah kebakaran kemarin. Kemudian ke lapas juga dengan Pembagian bersama dengan KPBI. Tajil di lapas tajil juga. Iya. Terima kasih Ibu, kegiatannya sangat padat. Mudah-mudahan lebih dikembangkan lagi. Majelis taklimnya bertambah banyak lagi ya Bunda ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk perkenalannya. Majelis Taklim Sabilul Mutakin Kampung Salak pada sore hari ini dari kampung-kampung, satunya Kampung Pisang, yang satunya Kampung Salak ya. Alhamdulillah sudah perkenalan jamaah di studio, juga pemirsa di rumah. Saya akan perkenalkan narasumber pada sore hari ini. Beliau juga adalah Ketua IKADI Kota Sorong, Bapak Ustadz Haji Syahril Nurdin SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Sehat? Sehat. Sehat. Ya. Ustadz, kegiatan padat bulan Ramadan apa saja nih Ustadz? Ya, Masih mengajar Ustadz? Ramadan libur? Ramadan awal-awal saja Bu mengajar di Iya. SMA IT Aliza. Kemudian terkait dengan kegiatan IKADI, kita berikan kebebasan seluruh anggota karena mereka juga punya kegiatan masing-masing gitu ya Bu ya. Iya. Dan alhamdulillah ada masjid atau mushola yang kemudian yang tidak diisi oleh Ceramah-ceramah ya dari Ustadz, ya. mubalik Kemenak gitu. Iya. Ya kita usahakan untuk kemudian kita cari. Sepertinya mubalik sudah dapat jadwal dari Kemenak Ya, Ustadz ada. ya. Iya Ustadz. Terima kasih juga Ustadz. Selama ini kita sudah diberikan materi dalam Mutiara Ramadan ya Siap. dari IKADI, kerjasamanya. Terima kasih banyak. Ustadz, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Iya. Karena ini terkait dengan bulan Ramadan yang mulia. Dan di sana turun Al-Quran, jadi mengangkat tema akrab dan bahagia bersama Al-Quran. Subhanallah, materi yang sangat begitu menarik Ya. ya Ustadz. Masih seputaran ini kan dekat dengan Nuzulul Quran kemarin ya Ustadz. Masih ya. Jadi pemirsa sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio, materi kali ini yaitu akrab dan bahagia bersama Al-Quran. Bagaimana caranya agar kita senantiasa bisa akrab dan bisa bahagia bersama Al-Quran, akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber. Untuk itu, jamaah di studio dan pemirsa di rumah, kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Uhikum bitahiyatin min indillah, tahiyatu ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala hadzal Qur'an
hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati, muliakan Majelis Taklim Darussalam Kampung Pisan dan Majelis Taklim Sabil Muttaqin Kampung Salak, ya. Dan terkhusus juga MC kita Ibu Hajah Tati Sulastri, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang menyimak nasihat Ramadan sore hari ini. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita bersyukur di akhir-akhir perjalanan kita menikmati indahnya Ramadan ini, Allah masih memberikan kesehatan, gitu ya, kesempurnaan iman kepada kita semua. Harapannya adalah bahwa di hari-hari terakhir ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita sebagaimana yang Rasulullah SAW telah contohkan kepada kita semua, bahwa beliau akhir-akhir Ramadan itu adalah ahya lailahu wa astaikasa ahlahu wa syadda izarahu, ya. Bahkan beliau juga memerintahkan kepada kita semua taharrau, ya. Taharrau Lailatul Qadar fil witr, ya. Beliau berpesan untuk kemudian kita senantiasa bersemangat menjemput malam Lailatul Qadar itu, dan itu ada di hari-hari yang ganjil. Di antara amalan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah untuk kemudian menjemput malam Lailatul Qadar itu adalah mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran, ya, mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Apatah lagi kita tahu semua bahwa Al-Quran ini itu turun di malam kemuliaan, ya. Kalau di surah Ad-Dukhan itu, ya, ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Kalau di surah Al-Qadar itu semua kita sudah hafal, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Maka ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, keakraban itu bisa kita bangun, ya, dengan beberapa hal, ya. Ada beberapa hal yang kemudian harus kita lakukan, ya. Yang pertama, ya, kita harus senantiasa mempelajarinya, ya, mempelajari Al-Quran ini, ya. Yang kedua adalah bagaimana kemudian setelah kita pelajari Al-Quran ini, itu menjadi bacaan wajib kita setiap hari, menjadi wirid harian kita, ya. Tidak ada hari yang berlalu terkecuali kemudian kita mempersamai Al-Quran itu. Dan Al-Quran ini adalah surat cinta dari sang kekasih kita, Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kemudian kita juga rindu untuk senantiasa mendengarkan bacaan Al-Quran itu, ya. Bukan bacaan-bacaan yang lain, ya, tetapi bacaan Al-Quran. Ya, mungkin kita tidak bisa membacanya secara fasih, secara mutajawad, tapi ada kori-kori kita, ya. Ada para asatis kita, para habaib, para syekh-syekh yang kemudian bisa membaca Al-Quran itu, yang kemudian kita untuk, ya, siap mendengarkannya. Fa idza quriya al-Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu, ya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, ya. Kita dengarkan dan diam, dan kemudian kita mengambil pelajaran di dalamnya, ya. Maka di sana perlu kemudian kita tadabbur, Ibu, ya. Tadabbur itu adalah membaca artinya dan merenungi apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Quran ini.
Ya, katakanlah ketika kita membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, kalau sekedar artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Ya, itu baca secara lalu. Tapi kalau kita tadabburi, ya, bahwa kemudian kata inna, ya, kenapa kami? Kenapa bukan saya? Ini. Nah, maka ulama katakan bahwa ketika memakai kata inna itu berarti Allah melibatkan makhluknya yang lain. Maka kita kenallah Jibril itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah kemudian menjadikan itu sebagai, ya, konsep dakwah minhajul muslim. Ya, minhajul muslim, kurikulum seorang muslim untuk kebahagiaan, ya, umat manusia itu. Jadi prosesnya gini. Itu tadabbur, ya, itu tadabbur. Jadi kalau kita baca sekedar saja, ya tidak ada salahnya, ya. Tapi kalau kemudian tadabbur itu lebih mengena, ya, lebih mendalam, lebih merasuk dalam jiwa kita. Ya. Kemudian setelah itu kemudian kita ajarkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadisnya itu, ya, sebaik-baik kamu adalah man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Qur'an kemudian dia mau mengajarkannya. Ya. Ajarkan kepada anak-anak kita, mungkin ada anak tetangga kita yang mau ikut, silahkan gitu, ya. Ibu mungkin saya yakin ada yang berprofesi sebagai guru TPA gitu, ya. Ya, itu luar biasa mulianya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, ajruhu minallah, pahalanya itu nanti, ya, Allah yang berikan. Ya, kemudian mengamalkannya dari apa yang kemudian kita, dan ini intinya sebenarnya bahwa Al-Quran itu tidak sekedar dibaca, Bu, tidak sekedar dihafal, ya. Insya Allah Allah sudah beri jaminan garansi bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Quran itu sudah dimudahkan dibaca, dihafal. Tapi yang berat itu adalah mengamalkannya, ya. Mengamalkan daripada isi Al-Quran itu terkadang masih kemudian bertentangan dengan keinginan-keinginan kita, gitu, ya. Nah, inilah di sini tantangannya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Di sinilah tantangannya itu daripada, ya, apakah kemudian kita masih mau tunduk, ya, dari firman-firman Allah ini, atau kemudian kita lebih mementingkan ego kita. Demikian. Iya. Baik Ustadz, untuk ilmunya sedikit namun sangat berbobot sekali. Nanti kita lanjutkan kembali. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Ulang lagi. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Masih semangat, Bu, ya? Alhamdulillah, semangat, suaranya tidak mengantuk lagi. Dan pemirsa sahabat Mutiara Ramadan juga jemaah di studio, terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Programnya CWM Channel semakin eksis, dan masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Haji Syahril Nurdin SPDI, dengan bintang tamu kita jamaah Majelis Taklim Darussalam Kampung Pisang dan Majelis Taklim Sabilul Mutakin Kampung Salak. Jauh di ujung dari kampung-kampung, tapi sebenarnya bukan kampung, tapi kota, ya. Alhamdulillah, tadi narasumber atau mubalik kita memberikan tausiah, yaitu tentang akrab dan bahagia bersama Al-Quran. Bagaimana kita agar kita senantiasa akrab dan senantiasa nantinya bisa bahagia bersama Al-Quran, akan dikaji langsung dan dibahas oleh narasumber kita. Kita ikuti kembali yuk kajiannya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu Majelis Taklim Darussalam dan Majelis Taklim Sabilul Muttaqin yang dirahmati oleh Allah, dan para pemirsa sekalian yang diridai oleh Allah.
Tadi di sesi pertama tentang bagaimana cara kemudian metode untuk akrab dengan Al-Quran. Ada tadi langkah-langkahnya, dan sekarang kita masuk apa saja keuntungan gitu ya, fadilah ketika kemudian kita akrab dengan Al-Quran itu. Yang pertama, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa ketika kita akrab dengan Al-Quran itu membuktikan keimanan kita ya. Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Baqarah 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Adalah orang-orang yang kemudian ketika datang kepada mereka kitab Al-Quran itu, mereka membacanya dengan sebetul-betul ya, haqqa tilawah, dengan sebenar-benarnya. Dia tidak abaikan, dia akrabkan dirinya dengan Al-Quran itu. Dia baca, dia kaji, dia hafalkan, dia amalkan ya, dia ajarkan. Mereka ini yang kemudian ulaika yu'minuna bih. Mereka inilah orang-orang yang sangat yakinnya gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu membuktikan keimanan kita. Jadi lucu kalau kemudian ada orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau akrab dengan Al-Quran. Yang kedua, bahwa kemudian orang-orang yang akrab dengan Al-Quran ini, keuntungannya itu Allah akan semakin menebalkan imannya ya. Keyakinannya itu kepada Allah semakin bertambah ya, diberikan hidayah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika kemudian ya dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran itu, zadatuhum imana, iman mereka bertambah gitu. Bahkan tidak jarang kemudian ada yang menangis ya, terharu gitu ya, tunduk. Bahkan beberapa peristiwa bacaan Al-Quran itu bisa memberikan hidayah, petunjuk ya, petunjuk ya. Ada orang-orang yang tidak tahu sama sekali Al-Quran, dan kita pernah lihat itu di video ya, diperdengarkan Al-Quran itu mereka sangat menikmati ya, ini bacaan apa ini gitu ya. Itu membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan karangan Muhammad, tapi dia adalah kalamullah ya, bacaan yang sangat mulia. Yang ketiga, kemudian orang-orang yang akrab dengan Al-Quran ini, bahwa mereka itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di surah Al-A'raf di 204 yang saya bacakan tadi, ujung daripada ayat itu adalah la'allakum turhamun. Ketika kemudian kita sudah dengarkan, kemudian kita nikmati itu, ya, maka Allah la'allakum turhamun, Allah akan memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepadamu. Ya. Jadi orang yang akrab dengan Al-Quran itu, mereka senantiasa diliputi rahmat oleh Allah, dari Allah gitu ya. Kalau kita baca hadis yang agak panjang itu ya, sering sampai kalau awal-awal pertemuan gitu, wa ghasyiyatuhumur rahmah ya, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah hafatumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Salah satu poinnya di situ, wa ghasyiyatuhumur rahmah, senantiasa diliputi mereka itu orang-orang yang belajar Al-Quran ya, itu dengan rahmat, kasih sayang. Ada apa namanya, cinta Allah gitu ya. Ya, kasih sayang Allah diberikan kepada orang-orang yang berta'amul, yang berinteraksi dengan Al-Quran itu. Kemudian yang keempat, bahwa orang-orang yang akrab dengan Al-Quran ini senantiasa berniaga dengan Allah. Dan perniagaan ini, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak pemirsa ya di rumah, itu tidak pernah rugi. Kita berniaga dengan manusia itu ada tiga hal, mungkin kita untung, atau mungkin kembali modal, atau mungkin rugi. Tapi kalau kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang namanya istilah kembali modal, apatah lagi rugi. Yang ada adalah keuntungan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah ya. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Ya, orang-orang yang kemudian membaca Al-Quran itu, dan kemudian mendirikan salat, dan kemudian menginfakkan apa yang telah Allah berikan gitu ya, sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabura. Mereka itulah yang kemudian melakukan perniagaan yang tidak akan pernah merugi.
Jadi tidak ada ruginya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akrab dengan Al-Quran itu. Jangan bilang sampai kemudian ini menyita waktu kita ini, ya. Ya, seharusnya kemudian menjual gitu ya, online, jual online, ini merugikan kita. Tidak ibu-ibu yang dirahmati. Justru dari situ mungkin keberkahan daripada jualan kita itu akan ada, gitu ya. Yang kelima adalah pahala yang berlipat ganda. Kalau tadi ayat-ayat Allah 1-4, 5-8 ini adalah hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan orang yang akrab dengan Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu asyru amsalihha. Siapa yang kemudian membaca satu huruf dari Al-Quran itu, baginya satu kebaikan. Wal hasanah asyru amsalihha. Dan satu kebaikan itu Ganjar 10 diganjar ya, pahala. Nah, itu di luar bulan Ramadan, Bu. Di dalam Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, itu kelipatannya jauh lebih besar, jauh lebih banyak, ya. Kemudian yang keenam, bercakap dengan Allah, ya. Maka di Rasulullah, man arada ayatakallama arabihi falyaqra al-Quran. Siapa yang kemudian berkehendak untuk berdialog dengan Allah, Tuhannya, Rabbihi, ya, falyaqra al-Quran. Maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Ya. Jadi kita ini saya akan berdialog, berkomunikasi ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, dengan Rabb kita, sang pencipta kita, sang Khalik kita, yang sangat kita rindui, gitu ya. Nah, kita berdialog, ya. Kita berdialog dengan orang-orang terkasih kita, itu menyenangkan, Bu, ya. Sahabat yang lama kita tidak berjumpa, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, begitu reuni itu bisa berjam-jam itu kita bicara, ya. Kadang dari malam itu, dari maghrib sampai malam sampai subuh itu tidak terasa. Kenapa? Ya, karena kita anggap dia adalah, ya, orang yang istimewa gitu, ya, teman yang baik gitu ya. Nah, ini kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan segala nikmat, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Kenapa kemudian kita tidak mau meluangkan waktu, ibu, ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Dan kita jujur saja, Bu, ya. Terkadang kita baca status teman-teman kita itu, biasanya mungkin lebih lama daripada membaca Al-Quran, ya. Jujur saja. Terkadang gitu. Nah, ini harus kita rubah. Mindset ini harus kita rubah. Bahwa bacaan Al-Quran itu harus jauh lebih banyak daripada sekedar status teman-teman kita. Ya. Yang ketujuh adalah mendapatkan syafaat. Ini Rasulullah berpesan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah senantiasa Al-Quran itu karena dia akan datang sebagai penolong bagi yang akrab dengannya, ya. Yang berteman dengan Al-Quran ketika di dunia ini, ibu yang dirahmati oleh Allah, itu Al-Quran datang. Dia akan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berikan saya syafaat, berikan saya kemampuan untuk memberikan syafaat kepada orang ini, karena dia telah menahan kantuknya ketika di dunia untuk kemudian membaca saya, ya. Maka kemudian Allah berikan kepada Al-Quran itu kesempatan untuk memberikan syafaat kepada li ashabihi, kepada yang akrab gitu, ya. Kepada orang-orang yang senantiasa li ashabihi, kepada sahabat-sahabat Al-Quran itu, ya. Ini pertolongan ini sangat kita rindukan, Bu. Sangat kita harapkan nanti di akhirat, ya. Ketika itu tidak ada lagi bisa yang menolong. Pertolongan yang lain mungkin, ya. Dari Al-Quran, puasa juga, Bu, ya. Di hadis itu Al-Quran, As-Siyam wal Quran yashfiyani, ya. Dua ini itu akan bisa memberikan pertolongan. Ya, kalau kita logikakan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, katakanlah kita mau berangkat gitu, tapi kemudian tiket kita karena ada satu hal gitu, ya, mungkin nama kita di situ tidak lengkap, di KTP beda, sehingga kemudian petugas itu melarang, ini bukan tiketnya, ini tidak boleh berangkat. Tapi tiba-tiba kemudian ada orang yang kita kenal di bandara itu yang kemudian menjamin kita, ayo sini, akhirnya kita bisa berangkat, Bu. Orang yang menjamin itu, orang yang menolong, itulah yang namanya syafaat itu. Sama nanti ketika kita di akhirat, Bu. Ketika kemudian kita sudah susah itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma sya'nu yughni
Ya pada hari itu orang sibuk dengan urusannya masing-masing, kemudian ada pertolongan. Betapa bahagianya kita ya, betapa gembiranya kita gitu ya. Nah itu Al-Quran itu nanti datang memberikan syafaat. Yang kedelapan adalah bahwa ketika kemudian kita akrab dengan Al-Quran ini, kita akan menjadi ahlullah ya. Innallaha ahlina minan nas. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari golongan manusia. Nah, maka ditanya, qalu ya Rasulullah manhum. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Keluarganya Allah dari manusia itu, qalahum ahlul Quran. Mereka itu adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu Bu, ya, Bu Haji, adalah orang-orang yang akrab dengan Al-Quran itu, yang tadi itu, yang dia baca, dia tadabburi, dia amalkan, dia ajarkan ya. Maka itu ahlul Quran itu ahlullah wa khassatuhu, kata Rasulullah. Ahlul Quran itu adalah ahlullah. Ahlu itu keluarga ya. Ahlullah wa khassatuhu, dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini ya, memang bagi kita mungkin dia sekedar tulisan gitu ya, tulisan Arab yang diawali dari Al-Fatihah sampai terakhir An-Nas. Tapi perlu kita kemudian yakini, ini Al-Quran ini ibu yang dirahmati Allah adalah salah satu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau tidak ada Al-Quran ini ibu yang dirahmati Allah, diturunkan kacau nih dunia. Rumah tangga kita tidak begini kalau tidak ada Al-Quran. Kenapa rumah tangga kita bahagia? Kenapa rumah tangga kita sakinah, Bu? Karena kita dasari dengan nilai-nilai Al-Quran itu. Ya. Di dalam Al-Quran itu semua kan sudah diterangkan secara gamblang itu. Ya. Kehidupan kita ini tidak berjalan normal seperti ini kalau kemudian kita jauh dari Al-Quran. Ya. Maka bagi orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, keberkahan hidup itu ya mereka akan dapatkan. Iya, Ustaz, terima kasih untuk ilmunya, untuk wawasannya, untuk tausiahnya pada sore hari ini. Insya Allah jamaah di studio juga pemirsa di rumah dapat memahami dan mengambil hikmah yang disampaikan oleh narasumber. Dan jamaah juga pemirsa, jangan kemana-mana, Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam program Mutiara Ramadan CWM Channel. Juga pemirsa masih dengan tamu atau bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Darussalam Kampung Pisang dan Majelis Taklim Sabilul Mutakin Kampung Salak, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Haji Syahril Nurdin SPDI, dengan materi akrab dan bahagia bersama Al-Quran. Apa jika kita akrab dengan Al-Quran? Tadi sudah dikaji dan dibahas langsung oleh narasumber. Tak terasa kita sudah memasuki sesi dialog. Untuk itu kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang di studio yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Kita berikan kesempatan, namun rupanya ibu-ibu karena sudah waktunya semakin sore dan cuaca juga cerah, makanya ada yang semilir-semilir kena AC ngantuk. Kita akan sapa dulu. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Ya tahu macam di ujung sini macam dia cuma ngantuk dia sudah itu. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah sehat bahagia. Ya alhamdulillah, suaranya nyaring banget. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Ustadz juga sehat dan bahagia ya Ustadz? Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Nanti artinya siap untuk menjawab pertanyaan dari ibu-ibu ya Ustadz ya. Silakan yang hijau-hijau dari Darussalam. Yang mau bertanya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hamidah Ahmad. Saya
perwakilan dari Majelis Taklim Darussalam Kampung Ibu siapa Pisang. tadi? Hamidah. Hamidah, silakan. Di sini saya mau bertanya, Ustadz, di penghujung akhir Ramadan ini kan kita dituntut untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita seperti membaca Al-Quran tadi yang Ustadz sudah sampaikan. Lalu saya bertanya, bagaimana dengan kita ini yang perempuan yang setiap bulan itu dapat free tidak sholat? Bagaimana cara kita meningkatkan ibadah kita, karena kita tidak bisa sholat, mengajinya juga jadi berhenti gitu. Bagaimana caranya, cara yang lain supaya kita bisa meningkatkan di akhir-akhir penghujung Ramadan ini kita bisa meningkatkan amal ibadah kita lagi, begitu. Iya, terima kasih Ibu Hamidah. Ya, pertanyaan sangat bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dua-dua Ustadz ya. Satu lagi yuk dari Majelis Taklim Sabilul Mutakin yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ani, perwakilan dari Majelis Taklim Sabilul Mutakin Kampung Salat. Baik Ustadz, yang ingin kami tanyakan di sini yaitu apakah ada perbedaannya antara malam Lailatul Qadar dengan malam Nuzulul Quran? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan dua Ustadz ya, dari tamu kita pada sore hari ini dari Ibu Hamidah. Bagaimana dengan sebagai perempuan Ustadz, biasa ada tamu ya istimewa, untuk kita meningkatkan kepingin Ustadz di akhir-akhir begini nih kan yang dijanjikan Allah sangat-sangat bagus sekali, tapi kok tiba-tiba ada tamu yang tidak diundang Ustadz. Bagaimana cara ini kita perempuan ini cara untuk meningkatkan jika tamu itu datang Ustadz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jazakillah pada Ibu Hamidah dari Majelis Taklim Darussalam ya, Kampung Pisang, atas pertanyaannya yang sungguh luar biasa, bagus ya. Memang ini kenyataan yang tidak bisa dihindari pada sebagian perempuan, tapi kan tidak semuanya gitu. Ada yang awal-awal dapat, ada pertengahan. Jadi ada juga yang di penghujung ya. Yang itu kalau ada iman, Bu, ya, kalau dapat di akhir-akhir itu, kalau memang ada iman itu yang biasa kemudian merasa risau gitu, ya Allah, kenapa harus tapi perlu kita sadari bahwa semua yang Allah kehendaki itu ada hikmah yang besar di dalamnya ya. Termasuk ketika ada halangan itu ya, itu ada hikmahnya itu ya yang Allah turunkan gitu. Jadi bukan sebenarnya untuk menjadi membatasi gitu ya, atau mengurangi daripada pahala ibu-ibu gitu ya, tidak bisa maksimal seperti laki-laki gitu ya, bisa itikaf dan segala amalan-amalan yang lainnya gitu. Tapi perlu kemudian kita sadari yang ditanyakan itu apa yang kemudian harus kita lakukan meningkatkan amal ketika berhalangan itu ya. Ya, ada beberapa yang bisa kita lakukan, Bu. Ya. Tapi sebelum kita lakukan itu perlu kemudian juga kita ketahui bahwa ada hadis Nabi bahwa ketika kemudian kita sudah rutin menjalankan sebuah amalan ya, amalan-amalan itu, dan kemudian kita berhalangan, dan halangan itu bukan karena kemauan kita ya, katakanlah sakit, katakanlah kita safar gitu ya, maka apapun yang kemudian sudah pernah kita lakukan itu akan tetap pahalanya ketika kemudian kita mendapatkan halangan itu ya. Nah itu, nah supaya kemudian sempurna itu apa yang kemudian kita lakukan ya, sebenarnya banyak Ibu. Di antaranya memang kita dilarang untuk memegang mushaf Al-Quran ya, membaca. Tapi kemudian kita bisa memuraja hafalan-hafalan yang kemudian Al-Quran itu yang kita hafal, Bu ya. Ya katakanlah apapun yang kita hafal gitu. Mungkin Yasin, karena setiap malam Jumat kita baca, itulah dibaca, Bu. Yasin wal Quranil Hakim. Ya. Zikir, Bu ya, termasuk zikir itu ya. Subhanallah, Asmaul Husna, salawat ya, istighfar banyak. Kemudian kita
Walaupun dalam keadaan iya, berhalangan, iya, walaupun- Ustaz, ya, bisa ya. Kan Ustaz. tidak dilarang. Yang dilarang kan salat, puasa gitu ya. Iya. Tawaf kalau orang ke Mekah. Kalau zikir tidak dilarang ya. Bahkan fasabihu bukrata wa asila gitu ya. Pagi, sore, dimanapun tempatnya. Yang hafalan Iya. Al-Quran tadi juga boleh ya Ustaz ya? Boleh Al-Quran. Termasuk ibu yang dirahmati Allah, memberi makan orang yang berpuasa. Itu kan pahalanya sama Bu ya, Iya. empat tarasa iman. Siapa yang kemudian memberikan pahala puasa, maka pahala apa namanya? Orang yang berpuasa sama. Ya sama tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Baik. Jadi tetap ada pahalanya Bu puasa gitu ya. Oke, begitu ya Ibu Hamidah. Atau membawa orang makanan untuk orang iktikaf gitu ya di masjid kayak Iya, tadi malam ya. betul. Nah, sekarang Ya, lagi bawa- masih itikaf ya Ustaz. Iya ya? insyaallah Iya. gitu ya Bu. Jadi bisa banyak insyaallah banyak yang bisa kemudian Yang- kita yang tetap bisa kita meningkatkan lakukan, amalan ya. itu. Dan itu sekali lagi Allah itu pemberian Allah yang kemudian harus kita syukuri. Jangan berprasangka buruk Bu Iya. ya. Karena itu pasti ada hikmahnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Begitu ya Ibu Hamidah, mudah-mudahan Ya, apa yang barakallah. disampaikan Ustadz dapat dipahami. Dan selanjutnya Ustadz dari Majelis Taklim Sabilul Mutakin tadi Ustadz, Ya. silahkan. Baik, perbedaan malam Lailatul Qadar dan Nuzul Quran. Baik, Lailatul Qadar malam Lailah Qadar yang sudah ditentukan oleh Allah ya. Kalau kita biasa artikan malam yang penuh keberkahan. Nuzulul Quran itu turunnya Quran. Kalau arti secara bahasa ya, Nuzulul Quran turunnya Quran. Jadi gini, Bibi yang dirahmati oleh Allah. Malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Dan itu kata ulama, karena Al-Quran ini turun 2 kali Bu ya. Secara jumlah tawahidah dan secara berangsur-angsur ya. Jumlah tawahidah itu ketika kemudian Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu sempurna. Maka disitulah kemudian dikatakan malam Lailatul Qadar itu turun. Apa namanya? Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar turun. Nah, nanti dari Baitul Izzah di langit dunia itu Ibu rahmatullah, barulah kemudian itu bertahap diturunkan ya oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ya gitu ya. Ketika Rasulullah pertama kali dapat wahyu Al-Alaq itu kan ayat 1 sampai 5 saja Bu ya. Padahal Al-Alaq itu 1 sampai 19 gitu ya. Nah, setelah itu kan tidak turun itu. Setelah turun ayat selanjutnya bukan sambungannya ayat ke-6 sampai 19. Tapi yang turun apa Bu? Adalah surah Al-Qalam. Itu pun sudah sempurna. Ya kan? Setelah Al-Qalam apa? Al-Muzammil. Tidak sempurna juga. Ya, setelah Al-Muzammil apa? Al-Mudazzir. Setelah Al-Mudazzir Al-Fatihah. Barulah sempurna itu Al-Fatihah itu ayat 1 sampai 7. Ya, setelah itu Al-Lahab, ya Quraisy terus-terusnya gitu. Ya. Nah, itu diturunkan bukan pada malam Lailatul Qadar saja, tapi kan kita tahu bahwa kadang itu Al-Quran turun di siang hari, ya. Pada waktu Rasulullah tidur, ya. Di Mekah, di Madinah juga, ya. Maka 22 tahun ya. 2 bulan 22 hari itu kita kenal. Maka ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah. Nah, itu yang dimaksud itu bukan di Lailatul Qadar itu, Bu. Jadi, apa perbedaannya? Lailatul Qadar dengan Nuzulul Quran itu sebenarnya kata ulama itu satu. Ketika kemudian Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz itu ke Baitul Izzah di langit dunia itu. Nah, itu utuh, itu sempurna 30 juz. Ya, 30 juz. Nah, kenapa kemudian bertahap itu, Bu? Dan itu pernah ditanyakan oleh orang kafir. Kenapa Al-Quran tidak turun sekaligus saja? Ya, apa jawab Allah? Kadzalika linusabbita bihi fuadaka. Kami turunkan itu untuk kemudian meyakinkan hatimu, menguatkan hatimu. Ya, maka adalah kemudian dinamakan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran itu, Bu ya. Ya, kayak ketika Abu Lahab memfitnah Rasulullah dengan mengatakan celaka Rasulullah, justru dia yang celaka. Turunlah Al-Lahab. Tabat tiada Abi Lahab. Ketika Fathul Makkah ya, setelah itu kemudian inna iza jaa nasrullah gitu ya. Tapi tidak semua Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, Bu ya. Jadi jangan cari-cari oh ini kenapa tidak ada asbabun nuzulnya, mungkin ini palsunya Al-Quran, tidak, Bu. Tidak semua Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Ya. Ketika Aisyah difitnah itu turun ya. Ketika Umar menganjurkan wanita-wanita pagi itu turun ya, An-Nur 30. Ya gitu, Bu ya. Jadi gitu.
Jadi ya Dan ya, berangsur Allah alam turunnya bisawab. ya Ustaz ya. Ya. Kenapa? Karena wallahu alam, Allah saja yang maha tahu ya. Ya. Diturunkan kenapa berangsur-angsur tadi ya Nah, Ustaz ya. itu jawabannya tadi Indonesia tadi Bu ada. Jadi Iya. supaya menguatkan gitu ya. Menguatkan peristiwa kejadian, oh ternyata ini ada jawabannya. Iya. Kenapa Rasulullah itu gelisah? Setiap turunnya Al-Qur'an apa surat apa ada kejadian ya. Ada kabar kejadian gitu. biasanya, ya. Ya mudah-mudahan Ibu puas dengan jawaban Ustaz. Nanti kalau tidak bisa bertanya lagi ya. Ya, kita berikan kesempatan lagi kepada Majelis Taklim Darussalam. Silakan Ibu yang bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Silakan. Nama saya Ibu Murtiana dari Majelis Taklim Darussalam Kampung Pisang. Mau bertanya Ustadz Silakan. soal keutamaan Al-Quran antara Al-Quran mushaf dengan Al-Quran aplikasi di HP. Apakah kalau kita membaca dari Al-Qurannya langsung dengan HP pahalanya sama atau tidak? Itu saja Ustadz. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya wabarakatuh. Ustadz, silakan Ustadz. Langsung, apa Bu. keutamaan antara Al-Quran mushaf dengan Al-Quran aplikasi? Silakan Ya, Ustadz. baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah barang tentu beda Bu ya. Sudah barang tentu beda antara kemudian kita dengan mushaf Al-Quran dengan aplikasi Al-Quran yang ada di HP kita masing-masing. Ya, pahalanya tentunya lebih banyak ketika kemudian kita dengan mushaf. Alasannya apa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Ya. Pertama, kalau mushaf itu la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh kemudian kita sentuh kecuali dalam keadaan kita suci. Oh ya, suci ya. Nah, walaupun nanti di situ ada perbedaan ulama tentang membolehkan menyentuh itu ya. Tapi kemudian kalau wanita haid sepengetahuan satu ittifaqul ulama itu tidak boleh kalau mushaf. Sedangkan kalau Al-Quran ini ada ulama yang masih membolehkan untuk kemudian kalau ketika aplikasi itu boleh. ya di HP. Iya. Kedua, Al-Quran itu mushaf itu tidak boleh dibawa ke kamar mandi Bu. Ya. WC, toilet gitu ya. Iya. Tapi kalau aplikasi ini bisa dibawa. Bisa dibawa. Gitu ya. Tapi tidak boleh dibaca dong Ustaz. Tidak boleh Iya. dibaca, tidak boleh dibuka. Ya, itu HP-nya bisa dibawa Ya, ke kamar dibawa, mandi, tapi jangan namun dibuka, tidak boleh tidak boleh dibaca, dibaca. tidak boleh dibuka juga ya Ustaz ya. Nah, itu saja sudah Oke. ada perbedaan Bu ya. Itu Ya, perbedaannya itu. dan pahalanya ya Ibu. Ya. Terima kasih. Itu sederhananya Mudah-mudahan gitu, Bu, ya. Iya. Sekarang kan lagi zaman canggih ya Ustaz Ya. ya, begitu. Oke deh. Terima kasih ibu-ibu sudah bertanya dan Ustaz sudah menjawabnya. Dan nanti kita kembali lagi ya jamaah di studio juga pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, terutama pemirsa di rumah karena di penghujung acara nantinya kita akan berbagi kasih dengan kuis Ramadan ya. Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jemaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan jemaah sudah pemirsa di rumah masih dengan tamu kita pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Darussalam Kampung Pisang dan Majelis Taklim Sabilul Mutakin dari Kampung Salak ya, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Haji Syahril Nurdin SPDI, dan materi yang sangat menarik yaitu akrab dan bahagia bersama Al-Quran. Tadi sudah dikaji dan dibahas oleh narasumber dan ibu-ibu juga sudah bertanya, kita sudah berdialog, dan pemirsa tak terasa kita sudah di penghujung acara, yaitu masuk session berbagi kasih kuis Ramadan. Untuk itu pemirsa di rumah bisa nantinya menghubungi kami di line telepon 0813 44 60 7766. Hadiah dipersembahkan oleh Majelis Taklim, yaitu Majelis Taklim Darussalam dan Majelis Taklim Sabilul Mutakin. Untuk itu
soal atau pertanyaan akan diberikan oleh majelis taklim, namun saya akan sapa dulu biar semangat. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Ya, satu kali lagi. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Alhamdulillah, sehat dan bahagia. Kita akan berbagi kasih untuk saudara-saudara kita di rumah ya Bu ya. Silakan Ibu Ketua pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan gampang sekali, baru saja disebutkan oleh hostnya. Sebutkan siapa narasumber kita pada sore hari ini dan apa temanya. Demikian. Oke. Mau baliknya ya Bu ya. Oke, pemirsa di line telepon 0813 44 60 77 66 dengan pertanyaan siapakah? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu siapa di mana? Rizka Diana di Kilo. Iya, pasportnya Bu? Marhaban ya Ramadan 1444. Iya. Oke, mantap sekali Ibu. Jawabannya Ibu? Yang lengkap ya? Haji Sambil Nurdin SPDI. Siapa? Ulang lagi? Haji Sahrul Nurdin SPDI. Salah ya? Betul. Betul ya? Kayaknya belum itu Ustaz. Namanya belum. Kasih lengkap Bu ya namanya belum benar. Ini yang punya nama ketawa-ketawa karena sudah diganti. Haji Sahrul Nurdin SPDI. Ya, materinya Materinya akrab dan bahagia bersama Al-Quran. saya tanya untuk yang memberikan pertanyaan, bagaimana Ibu? Benar? Benar. Iya, benar ya Ustadz yang punya nama, benar? Benar, alhamdulillah ya. Anda beruntung, terima kasih. Hadiahnya bisa diambil di kantor CWM. Selanjutnya ibu-ibu dari Majelis Taklim Sabilul Muttaqin, dan hadiahnya pun dipersembahkan dari ibu-ibu Majelis Taklim Sabilul Muttaqin. Silakan Ibu yang memberikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami adalah, apa kegiatan Majelis Taklim Sabilul Muttaqin selama bulan Ramadan? Iya, tapi tidak semua ya Bu ya? Iya, mungkin satu dua saja. ya. Dua atau tiga? Satu saja. Satu saja, alhamdulillah. Pemirsa di line telepon 0813 44 60 77 66. Kegiatan Majelis Taklim Sabilul Muttaqin banyak ya, namun sebutkan satu saja kegiatan di saat bulan Ramadan. Ya, silakan pemirsa di line telepon 0813 44 60 77 66. Apa kegiatan yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim Sabilul Muttaqin di waktu bulan Ramadan? Wah, banyak sekali ya, tadi sudah disebutkan. Untuk itu pemirsa, satu saja sebutkan. Ya, hadiah dipersembahkan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Sabilul Muttaqin. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan ibu siapa di mana? Aulia 12. Iya, pasportnya? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Oke, jawabannya? Khataman Quran. Ya, bagaimana Ibu Ketua? Betul, salah? Sekretaris. Ya, salah? Iya ya, kurang tepat. Kurang tepat ya. Diulang lagi deh, diulang lagi ya. Diulang lagi pemirsa di line telepon 0813 44 60 77 66. Silakan ya. Apa kegiatannya? Kegiatannya apa saja? Ya, silakan pemirsa di line telepon 08 13 66 44 66 77 66. Kegiatan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Majelis Taklim Sabilul Muttaqin di bulan Ramadan. Silakan pemirsa, gampang sekali ya.
Silakan, tadi sudah disebutkan ada sekitar 6 apa 5 tadi ya. Silakan deh. Pemirsa, kita masih tunggu di line telepon 08 13 44 60 7766. Apa kegiatan yang dilakukan atau yang dilaksanakan Majelis Taklim Sabilul Muttaqin di bulan Ramadan? Tadi sudah disebutkan banyak, namun sebutkan salah satu saja. Oke pemirsa, kita masih tetap menunggu. Iya. Jangan ragu-ragu, hadiah dipersembahkan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Sabilul Muttaqin. Hadiahnya sangat menarik ya, yaitu tur ke Pulau Bali. Ya, tiketnya tur ke Pulau Bali. Nanti yang bayar Bapak penasehatnya. Bali belakang lido. Ya. Bali belakang lido. Bali belakang lido. Silakan deh. Kalau begitu kita pindah dulu ya ke Majelis Taklim Darussalam pertanyaannya. Silakan Ibu, berikan pertanyaan satu lagi untuk jamaah di rumah. Silakan, jangan susah-susah. Sebenarnya dari Sabilul Muttaqin juga tidak susah pertanyaannya ya. Tadi sudah disebutkan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, sebutkan keutamaan 2 saja dari 8 yang telah disebutkan Ustadz. Keutamaan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Keutamaan jika itu seseorang akrab dengan Al-Quran ya Bunda ya. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Untuk jamaah di rumah silakan di line telepon 0813 44 60 7766. Sebutkan salah satu saja. Jika seseorang akrab dengan Al-Quran, mendapat apa keutamaannya tadi? Sudah dijelaskan panjang lebar oleh narasumber. Silakan pemirsa di line telepon 08 13 44 60 7766. Ya, pertanyaannya sangat mudah. Tadi ada berapa? 8 ya Ustadz? Banyak Ustadz ya. 10 apa? 8 ya. Keutamaan jika kita akrab dengan Al-Quran, senantiasa nantinya akan bahagia bersama Al-Quran. Apa saja pemirsa di rumah silakan. Ya, agak sulit kali ya. Padahal ini nggak sulit ya. Nggak sulit. Kita masih ada waktu ya. Silakan pemirsa di line telepon 0813 44 60 7766 dengan pertanyaan, sebutkan salah satu keutamaan jika seseorang akrab dan bahagia nantinya bersama Al-Quran. Ada 8 tadi ya. Silakan, apa saja? Yaitu saya mau jawab tapi nggak boleh ya. Oke, pemirsa di rumah di line telepon 0813 44 60 7766. Kalau memang bisa jawab yang tadi pertanyaannya dari Sabilul Muttaqin, silakan. Mau jawab dari pertanyaan Darussalam silakan. Ya, tadi pertanyaan dari Sabilul Muttaqin, apa kegiatannya dilakukan di bulan Ramadan? Silakan. Dari Darussalam, sebutkan salah satu keutamaan jika seseorang akrab dengan Al-Quran. Ya. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat. Iya, tetap bahagia, tetap sehat ya Bu ya. Kita tetap memberikan hadiah. Atau diganti pertanyaannya, silakan dari Sabilul Muttaqin mungkin bisa ganti pertanyaannya, atau kita kasihkan ke narasumber dulu pertanyaannya satu. Silakan Ustadz. Yang mudah-mudah saja Ustadz ya. Ya, mudah-mudah ya. Iya, yang gampang-gampang deh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan satu cara supaya kita akrab dengan Al-Quran. Satu cara ya, tapi bukan yang tadi ya Ustadz ya. Itu keuntungan. Keuntungan kalau ini caranya, jika akrab tadi. Kalau ini satu cara supaya kita akrab dengan supaya akrab dengan Al-Quran. Orang bingung awal-awal. di bola-balik pertanyaan. Silakan pemirsa di line telepon 08 13 44 60 77 66. Sebutkan salah satu
cara Akrab. sama Al-Quran ya, Metode. yaitu titik. Ya. Kan ada 8 ya, 7. Iya deh. Pemirsa, silakan pemirsa. Pertanyaannya gampang-gampang ya. Hadiahnya juga sangat menarik ya, sangat hadiah cantik dari ibu-ibu Majelis Taklim pada sore hari ini, dari Majelis Taklim Darussalam, juga dari Majelis Taklim Sabilul Muttaqin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ira di kilo 12. Ira di kilometer 12, paspornya? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Oke, yang mau jawaban yang mana? Yang dari Ustadz tadi? Belajar tafsir. Iya, silakan. Salah satu cara dekat dengan Al-Quran yaitu salah satunya adalah belajar tafsir. Bagaimana Ustadz? Udah. Belajar tafsir ya, Belajar. mentadaburi Al-Quran ya. Siap. Betul, Vira di kilometer 312. Vira. Silakan. Vira. Anda beruntung, hadiahnya bisa diambil di Alhamdulillah. kantor CWM. Lanjut. Terima kasih. Iya. Yuk, Darussalam, berikan pertanyaan yang gampang saja, silakan. Atau ibu dari Sabilul Muttaqin, yang gampang saja, silakan ibu, berikan pertanyaan. Tadi belum ketebak, ibu, silakan. Ya, pertanyaan tadi belum ketebak, jadi silakan ibu. Mungkin pertanyaannya yang gampang saja. Tadi perkenalan, siapakah ketua Majelis Taklim Sabilul Muttaqin? Silakan ibu. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Majelis Taklim Sabilul Muttaqin. Ya. Kalau mengikuti dari awal untuk pemirsa CWM, gampang sekali. Siapakah ketua Majelis Taklim Sabilul Muttaqin? Iya, begitu. Oke deh pemirsa, siapakah ketua Majelis Taklim Sabilul Muttaqin Kampung Salak? Mudah-mudahan jamaah Kampung Salak bisa ada yang menebak ya. Silakan, ketua Majelis Taklim Sabilul Muttaqin, siapakah namanya? Di line telepon 08 13 44 60 77 66. Sudah 2 hadiah yang kita lepas untuk pemirsa di rumah, dan ini adalah hadiah yang ketiga dari Majelis Taklim Sabilul Muttaqin. Siapakah nama ketua Majelis Taklim Sabilul Muttaqin Kampung Salak? Silakan pemirsa. Ya, mereka ibu-ibu sudah di penghujung, sudah pada sibuk semuanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Rafael di Kampung Salak. Wah, betul. Saya sudah bilang tetangga sendiri. Silakan paspornya. Ramadan ya marhaban. Marhaban. Halo. Halo. Adek. Dengan siapa? Marhaban ya Ramadan. Iya. Marhaban ya Ramadan. 1444 Hijriah. 44. Iya. Barat. Iya. Jawabannya? Bunda itu Iya. Lupa. Iya, lupa deh. Lupa. Ya, betul Ibu. Ada dijawab kah? Kedengaran tidak? Dengar ibu? Tidak dijawab ibu. Mereka main-main. Iya. Tidak dijawab. Halo. Kalau begitu berikan kesempatan yang lain yang mau menelpon, silakan ya. Siapakah nama ketua Majelis Taklim Sabilul Muttaqin di line telepon 08 13 44 60 77 66. Ya, baik pemirsa, kita sudah menunggu ya, waktunya sudah panjang, namun waktu juga yang telah memisahkan kita. Kita sudah berbagi kasih, berbagi rezeki. Alhamdulillah, yang beruntung nanti bisa diambil hadiahnya di kantor CWM ya. Ustadz, tadi sudah berbagi rezeki ya Ustadz ya.
tapi tidak banyak karena ada orang malu-malu Ustadz ya. Iya. Ustadz juga sudah berbagi ilmu, berbagi wawasan untuk kita semuanya, jamaah di studio juga pemirsa di rumah. Dari hasil kita bincang-bincang pada sore hari ini Ustadz, closingnya silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu Majelis Taklim Darussalam yang dirahmati Allah, ibu Majelis Taklim Sabil Muttaqin yang diridhai oleh Allah. Alhamdulillah sampailah kemudian kita di penghujung acara ini sebagai kesimpulan bahwa orang-orang yang akrab dengan Al-Quran itu juga disebut sahibul Quran, sahabatnya Al-Quran. Dan orang-orang inilah yang kemudian nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran Iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilaka akhir ayata taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Quran, orang yang akrab dengan Al-Quran itu, bacalah, kemudian naiklah terus dan tartikallah sebagaimana engkau tartikkan dulu ketika di dunia, karena sesungguhnya tempatmu di surga itu adalah akhir ayat takra'ah, akhir daripada ayat yang kamu baca. Maka sungguh mulia kedudukan ahlul Quran itu, orang yang akrab dengan Al-Quran. Dan insya Allah ketika kemudian kita akrab dengan Al-Quran, inilah yang kemudian akan melahirkan kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan semu. Ya, karena memang itu janji Allah. Ya, Taha ma anzalna hadzal Qur'ana litashqa. Bahwa tidaklah kemudian kami turunkan Al-Quran ini, kata Allah, untuk menyusahkan kamu. Itu berarti mafhum mukhalafahnya bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk membahagiakan kita semua manusia ini yang akrab, yang menjadi sahabat daripada Al-Quran itu. Allahu a'lam. Terima kasih Ustadz untuk tausiahnya, untuk ilmunya, untuk wawasannya, dan untuk kehadirannya pada sore hari ini. Terima kasih Ustadz. Juga terima kasih untuk sponsor kita, yaitu dari Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, Derevan Hotel, PT Penggadaian Sorong, Bapak Abdullah Ghazam, Rumah Makan Rasa Dulu, CNC Birthday, ABU Event Organizer, dan Tuku Mas Mulia. Dan terima kasih untuk jamaah yang telah hadir pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Darussalam Kampung Pisang, Majelis Taklim Sabilul Muttaqin Kampung Salak. Terima kasih untuk kehadirannya, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang telah bergabung. Terima kasih juga dari IKADI Kota Sorong yang telah mengutus mubalik-mubaliknya untuk mengisi acara Mutiara Ramadan pada bulan atau pada tahun ini. Terima kasih Ustadz ya. Akhirnya ucapan juga terima kasih untuk semuanya, dan insya Allah kita dapat dipertemukan di esok hari dengan jamaah yang berbeda tentunya, dan juga dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih juga untuk seluruh kru CWM yang telah bekerja, dan akhirnya saya Tati Sulastri mengucapkan selamat berbuka puasa untuk yang menjalankannya, dan selamat menjalankan ibadah puasa di esok hari. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ibu-ibu, kita tutup dengan salawat. Allahul kafi Rabbunal kafi fasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi wajadanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi kasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi kasadanal kafi fasadanal kafi likulil kafi wajadanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.